Yang ketiga, bersedekah. Bersedekah di bulan Ramadan adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Sedekah ini paling besar pahalanya. Terus saya Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya sistem Islam ini yang berbeda dengan sistem kapitalisme. Ini pernah saya jelaskan. Kapitalisme mengatakan pangkal kaya nabung. Kalau Islam bilang apa? Pangkal kaya keluarkan. Ya. Gak bisa ketemu. Sedekah dengan nabung. Kalau kapitalis dari 10 juta kapan 100 juta, 100 juta kapan 1 miliar, miliar kapan 10 miliar, tidak pernah habis nih. Dia selalu nabung dan tidak bisa ketemu antara nabung dengan keluarin. Susah. Pasti ketemu itu menahan itu sama, itu pintunya dekat sekali dengan pelit, bakhil. Sementara Islam mengajarkan tidak, keluarkan. Makin banyak kau keluarkan, makin banyak yang datang. Hadis Qudsi, hadis Bukhari di mana Nabi SAW mengatakan Allah berfirman, ya bena Adam, anfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah untukku, aku akan berinfak untukmu. Jelas, kita keluarkan sedekah itu. Dan sedekah ini teman-teman, selain sumber kekayaan, juga memang dia, selain memang dia ibadah yang paling besar pahalanya, dia juga sumber kekayaan. Sudah pernah saya jelaskan di sini, pernah ada acara kita, saudaraku ini adalah rahasia rezekimu, ada 15 kiat mempertahankan rezeki, diantaranya adalah infak dan sedekah ini. Memang harus begitu. Ya. Berikan yang terbaik. Intinya kalau Ramadan ada hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi, afdalus sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Wajar kalau orang keluarin zakat malnya misalnya di Ramadan, itu bagus. Jadikan haul kita Ramadan ke Ramadan. Bagi bapak ibu yang belum mengeluarkan zakat misalnya atau belum tahu ada haul, niatkan dari sekarang. Di tempat ini bisa diniatin. Oh, haul saya tahun lalu Ramadan. Berarti masuk Ramadan nanti sudah masuk pembagian atau pengeluaran 2,5% dari zakat. Begitu caranya. Jadi bisa diniatkan haul. Ramadan besar. Selain daripada itu banyak sekali sedekah apa saja. Ya. Terutama ya, memberi makan dan minum orang lain. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, mau nggak selama 30 hari Ramadan, misal kalau sampai 30 hari atau 29 hari umumnya, kan itu, Bapak Ibu dapat pahala 30 hari puasa plus 100 pahala puasa yang lain, 1000 pahala puasa yang lain, 1 juta pahala puasa yang lain, bahkan miliaran kalau perlu. Mau nggak kira-kira? Bapak-bapak nggak mau, nggak apa-apa. Tentu orang kalau beriman mau gitu kan. Baiklah, caranya sederhana. Bagaimana? Buka puasakan orang lain. Ya. Beri makan, sedekah, kasih makan, kasih minum, ya. Buka puasa. Saya kasih contoh rasional. Air mineral yang gelas, 1 dus isinya berapa? 48. Harganya berapa? 26, 28 ribu, anggap 30 ribu, ya, 30 ribu. Mulai sekarang sebentar nih bubar, Bapak Ibu datangi musola dan masjid dekat rumahnya dan kita tidak kekurangan, tenang saja. Ini di Jakarta, DKI Jakarta saja, kita punya 10 ribu masjid dan musola. Saya duduk sama teman-teman Al-Ikhlas Jati Padang kemarin, beberapa waktu lalu, mereka adakan survei mereka sementara sederhana sekali. Didapatkan Jakarta Selatan memiliki masjid dan musola 2.300. Itu belum pusat, belum barat, belum timur. Ini kalau kita gabungin 5 wilayah JKI saja, itu bisa 10.000 lebih masjid dan musola. Sampai kita mau habisin semua tabungan pun bisa cukup. Beli air mineral, pulang sebentar, booking, Pak datangi marbotnya. Khusus air buka puasa dari saya ya. 1 dus isi 48 gelas. Kalau hari pertama Ramadan orang buka puasa 48, hari itu kita punya 49 pahala puasa. Plus kita 1. Kalau kali 1 bulan, anggaplah kita tambah 2 gelas lagi misalnya, jadi 50 gelas ya. Berarti 50 orang buka puasa 1 hari. Itu dengan 30.000 rupiah. Baik, kalau kali 1 bulan 900.000 rupiah, kan gitu. Dan kita mendapatkan pahala kalau 1 hari kita buka puasa kali 50 orang,
kali 30, 1.500 pahala puasa. Kenapa nggak lakukan ini? Sederhana sekali. Ramadan nanti di mobil sama di motor Bapak Ibu sekalian bawa air mineral banyak-banyak. Begitu azan, pas lagi macet, penuh tuh umat Islam butuh buka puasa. Orang banyak pikirannya bagaimana cari keuntungan, dagang. Bukannya kejar pahalanya, kasih gratis tuh. Kesempatan, banyak orang di jalanan itu. Saya pernah satu waktu pulang dari pengajian, subhanallah mau kejar untuk buka puasa di tempat saya. Nggak keburu, di tengah jalan saya lihat subhanallah orang motor setengah mati, macet, buka puasa, belum polusinya, belum pada satu musim panas, luar biasa. Akhirnya mereka mampir cuma beli apa, air mineral di sebelah. Padahal itu kesempatan, saya melihat ini tidak kurang dari berapa ratus motor yang antri di situ karena macet, belum mobil. Kita bisa bagi-bagiin. Gitu kan. Ini harus bisa dikerjakan. Kurma misalnya, sunnah Nabi SAW kurma. Di yayasan saya buat program setiap Ramadan tebar 1.000 dus kurma. Gitu kan. Satu dus kurma isi 10 kilo. Ini bisa Bapak Ibu contohin, mau ikut sama saya juga silahkan nantinya. Kalau enggak juga bisa dicontohin, beli kurma yang 10 kilo, bawa ke masjid dekat rumah. Pengalaman kami selama ini, tahun-tahun yang lalu, 10 kilo kurma itu kalau yang buka puasa 50 orang dan masing-masing dapat 3 butir kurma, ini cukup seminggu. Cukup seminggu, 10 kilo itu cukup untuk seminggu, berarti kita punya 4 dus. Kalau satu dus sekitar 500.000 berarti memang ini kenanya sekitar 2 juta rupiah gitu kan. Tapi juga sama, ini lebih besar lagi pahalanya, walaupun memang lebih besar sedekah uangnya, karena memang kurma adalah perintah Nabi SAW. Walaupun lagi haus, kurma yang dianjurkan. Ringkas cerita teman-teman, maksimalkan sedekah itu, selain zakat mal, selain juga nanti ada zakat fitrah, makanan pokok di Idul Fitri, tapi selama Ramadan maksimalkan buka puasakan orang. Saya mau bagi pengalaman saya waktu tahun 1990 pertama ke Madinah teman-teman. Pada saat itu saya turun, jadi ada bus kampus kami ngantar habis asar ke Masjid Nabawi, nanti habis tarawih dijemput lagi gitu. Saya pergi sama beberapa teman-teman orang Indonesia, turun dari bus, begitu menuju ke Masjid Nabawi, saya lihat bukan cuma puluhan, ada ratusan orang, banyak sekali, itu mereka berdempetan satu sama yang lain, membelakangi Masjid Nabawi. Saya begitu turun, saya berpikir sambil melihat mereka, ini orang-orang ngapain nih? Kalau nunggu temannya, kok banyak sekali? Dan mereka tuh seperti orang yang membuat pagar betis, banyak. Saya begitu mendekat, kok kayak nggak dikasih jalan ya? Saya mau lewat di antara pundak mereka, semuanya mau ke masjid nih. Belum banyak pengalaman, itu hari pertama Ramadan. Ternyata waktu saya lewat, memang tidak dikasih jalan, kemudian saya dipeluk sama dia. Ada satu orang situ, teman-teman Indonesia ini semua dipeluk sama yang sebelah-sebelah sana. Saya dapat jawaban untuk kuping saya dibisikin. Dia bilang, akhi, saudaraku, tolong buka puasa di tempat saya. Dia nggak kenal saya loh ini, nggak kenal. Dia minta tolong buka puasa tempat saya. Ternyata di Masjid Nabawi itu, setiap saf itu diberikan kesempatan, Masjid Nabawi kasih kesempatan, tapi ada syarat-syarat jaga kebersihan, segala peraturan-peraturan. Taruh sufra itu plastik, kemudian ditaburin kurma, taruh roti, taruh yogurt, taruh pisang, segala macam hal. Si ayah atau si kakak lagi pasang itu di dalam, si anak dan si adik cari mangsa di luar. Kalau saya sudah iya, tangan saya dipegang, dibawa sampai ke sufrahnya dia, di plastik dia duduk. Terus dia bilang, ini ya, silakan di sini, jangan ke situ ya. Yang sebelah ini ada saingannya, jangan ke situ. Karena ada juga orang kadang-kadang duduk, dia lihat di sebelah ada pisang, di sini nggak ada, pindah ke situ. Makanya mereka kadang-kadang bersaing, taruh pisang, taruh jus, taruh macam-macam. Ada juga orang yang pindah, jangan pindah ya. Kamu kalau seandainya datang besok ke Masjid Nabawi, tidak temu saya, sudah tahu tempat saya kesini ya. Saking maunya cari pahala, saya sampai netes air mata waktu itu, subhanallah. Orang mau cari pahala luar biasa. Kan gitu. Coba kita bandingkan dengan Indonesia coba. Ya? Ini yang ketawa-ketawa tahu diri ya. Pak RT sudah kasih jadwal, Pak A, Ibu B, ini semua malam kesekian ya, malam sekian buka puasa. Tiba giliran masih bertanya. Sudah tiba giliran saya, kayak kaget dia kenapa tiba gilirannya. Kan aneh ini, kesempatan dapat pahala. Mulai sekarang tidak pakai giliran, Pak nggak usah, saya semua yang pakai nih. Suatu bulan nih saya yang kasihin kopinya, saya yang kasih kuenya, saya yang kasih ini. Blok itu, mestinya. Kalau kita terbalik gitu. Jadi teman-teman sekalian harus maksimalkan ini.
Dan kalau ada orang yang tidak bisa pun sama sekali, ya, misal ada orang bilang, Ustadz saya nggak ada duit untuk beli air mineral 30.000 tadi. Contoh, biasanya orang susah buka puasa di mana? Di masjid, karena masjid kita sudah siapin kan? Baik, bisa nggak pada saat masuk masjid, ikut marbotnya bantu? Nyiapin saja, nyiapin air mineralnya, nata, taruh kurmahnya, nggak ada modalnya itu. Cuma modal naruh-naruh saja, dapat pahalanya sama. Gitu. Baik, kalau ada orang yang luar biasa nih, mau jadi raja dan ratu, nggak mau juga ngata-nata, maunya cuma dilayani, datang ke masjid, duduk, maunya sudah dihidangkan, masih bisa dapat pahala. Kalau tidak mau lagi ini betul-betul harus dicambuk. Tinggal bilang sama teman di sebelah, ini air mineral saya ya, kamu ambil, kamu dapat pahala saya. Air mineral kamu saya ambil, saya dapat pahala kamu. Nggak ada modalnya. Layak cambuk gak ini? Layak cambuk kalau sudah tidak mau. Dikasih pahala ini luar biasa masih tidak mau. Jadi harusnya bisa, gitu kan? Saya subhanallah pernah pengalaman di Saudi pernah. Waktu itu saya umroh sama ayah saya berdua saja. Jadi ambil visa di kedutaan tapi tidak ikut travel. Jadi hotel segala semua kita urus sendiri. Saya cuma berdua sama saya. Biasa Ramadan saya begitu. Fokuslah ibadah. Subhanallah saya pas karena kita tidak ikut travel jadi pakai bus lokal. Bus lokal ini rupanya ada juga orang-orang lokal di dalam situ. Saya duduk di sebelah saya ada tentara dari Dammam, orang Saudi. Di sebelah saya ada orang Mesir sama istrinya. Entah dia profesinya apa nggak tahu. Ayah saya duduk di depan saya gitu. Baik, pada saat itu yang bawa busnya kebetulan orang kita, orang Indonesia. Saya datangin, Pak, ini bus ini ada dua macam. Ada bus yang kalau nggak salah 50 rial pada saat itu dan ada bus 80 rial. Yang 80 rial ini agak eksklusif dan lebih eksklusif dan juga disiapin buka puasa. Kebetulan kami naik yang 80 rial. Saya bilang sama bapak yang bawa busnya, Pak, nanti mana sih buka puasanya? Oh di sini mas, ini ada kulkasnya, ada ditarik sama dia. Ini air mineralnya di sini. Di belakang ada kurma, ada roti sudah disiapin di raknya. Oke, bapak bawa aja busnya. Nanti berhenti pada saat azan, biar saya bantu pak. Baiklah. Saya ambillah air mineral itu. Ini satu bus ini penuh, sekitar 50 orang gitu ya. Maka saya ambil air mineral itu, saya ambil kue-kuenya, ambil kurmanya, terus kemudian saya tata, terus saya kasihin satu-satu gitu. Anehnya pada saat itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu orang pun berdiri ikut bantu saya. Sudah selesai saya bagiin satu bus semua, cuma bilang jazakallah khair, jazakallah khair. Alhamdulillah, saya udah bagiin, saya dapat doa lagi gitu kan. Begitu saya duduk, ini orang yang tentara di sebelah saya bilang gini, Masya Allah, kalau orang Islam seperti ente semuanya, seperti kamu semua ini, gitu kan, berarti Islam itu akan disenangi. Saya lihat wajahnya tapi saya nggak ngomong. Saya bilang, lalu kamu dapat apa? Hah? Apa gunanya puji saya? Nggak ada yang saya butuhkan untuk pujian itu kok. Kamu kenapa nggak berdiri? Cuman ikut partisipasi. Di sebelah lagi ada orang Mesir yang bilang, Masya Allah, itu sudah panen pahala kita semua. Saya cuma senyum saja. Lalu kamu tadi buat apa? Kenapa nggak berdiri? Gitu kan? Mestinya berdiri. Waktu saya masih mahasiswa teman-teman sekalian, kadang-kadang memang beasiswa belum diterima. Gitu kan? Ramadan tiba. Gimana caranya cari pahala nih? Orang sudah berebut semua tempat. Maka yang saya lakukan waktu itu inisiatif sendiri. Kan ada jek-jek zam-zam banyak di Masjid Nabawi ya. Saya duduk, kemudian saya ambil gelasnya, itu saya pencet-pencetin. Ada yang mau ambil air, saya kasih aja. Itu aja saya buat. Banyak akhirnya minta, udah tinggal saya ambilin air, tinggal kasih. Nggak ada ruginya, nggak ada susahnya. Dan pahalanya besar. Umar bin Khattab pernah membuka puasakan dari Allah anhu satu kota Madinah dengan air putih. Di zaman akhir khilafah beliau, satu waktu beliau akhir Ramadan. Mau dapat pahala buka puasa tapi lagi nggak ada duit. Dia bilang sama sekretarisnya, kalau di dalam riwayat dikatakan gulam, sini gulam, iklankan di Madinah kalau Amir Umar bin Khattab akan buka puasain. Raja yang undang, khayalannya orang ini kambing bakar lah, apalah macam-macam, ini pasti mewah makanannya. Kumpul semua orang Madinah, datang semua. Zaman dulu memang orang minum di sumur, langsung dari sumur ditimba minum. Memang mereka nggak ada seperti kita sekarang sudah disterilkan airnya, sudah memang tidak ada. Dibagilah gelas-gelas, kemudian disuruh antri di sumur, mereka antri. Setiap kali habis ambil air, duduk di tempat yang sudah duduk tempat duduknya, lalu kemudian mereka bilang, mungkin sebentar keluar kurmanya. Mungkin sebentar makanannya. Begitu azan, kata pembantunya Umar,
Amir Mukminin menyampaikan saatnya azan buka puasa lah. Dan setelah buka puasa, selesai buka puasa Amir Mukminin. Akhirnya orang semua faham minum air, oh berarti Umar mau cari pahala gitu kan. Udah bubar semuanya. Tapi saran saya ini dilakukan kalau kepepet saja. Ya. Jangan alasan Umar pernah buat, bapak-ibu masih ada duit bisa beli makanan terus nggak mau. Karena Allah akan menilai sesuai dengan kadar juhud kita, upaya kita. Jelas ya? Jadi sedekah itu paling afdal. Plus lagi bisa dapat pahala buka puasa orang. Berebut di sini. Nah, jangan sampai lewat Bapak Ibu sekalian. Buka puasakan orang lain. Ya. Selanjutnya membaca Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran ini tentu saja bukan ya, bukan tulisan seorang doktor, seorang profesor, bukan juga karya tulisnya seorang penulis novel yang bestseller, bukan. Ini kalamullah, perkataannya Allah sang pencipta. Maka di bulan Ramadan memang bulan diturunkan Al-Quran. Kata ulama memang bulan baca Al-Quran. Bulan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Bulan Ramadan di mana bulan yang diturunkan Al-Qur'an padanya sebagai petunjuk bukan bagi orang beriman tapi seluruh manusia dan juga sebagai penjelas terhadap apa yang dia selalu pertanyakan. Bayyinat minal huda. Apa yang dia butuh ada didapatkan dalam Al-Quran. Dan juga furqan, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Jadi Al-Quran ini teman-teman sekalian disuruh baca. Para sahabat ridwanullah alaihim kalau tiba Ramadan, mereka sudah tidak terdengar lagi lisannya kecuali darurat. Ya. Mereka tidak terdengar lagi dari lisannya kecuali darurat sekali ngomong yang lain. Itu melainkan Al-Quran. Al-Quran saja mereka baca. Al-Quran ini punya 4 hak dari kita. Yang pertama, membacanya. Faham, tidak faham, khatam. Berurut, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, terus sampai surah nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai 114 An-Nas. Urut, baca, ngerti nggak ngerti. Fadilah bacanya sendiri ada, per hurufnya 10 pahala. Dan ini dianjurkan khatam. Para sahabat mengkhatam 3 hari sekali, gitu kan? Memang anjuran Nabi SAW maka jangan lebih dari 3 hari. Kata Nabi SAW, siapa yang mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari maka dia sulit untuk memahaminya. Yang dimaksud adalah orang yang belum terbiasa dan belum memahami Al-Quran. Tentu beda hukumnya kalau orang sudah memahami Al-Quran, ya, maka dia itu beda. Punya hukum sendiri seperti Utsman bin Affan mengkhatam Al-Quran 30 juz dalam 1 hari, gitu kan? Itu berbeda. Yang kedua adalah mentadabburi. Tadabbur ini teman-teman mengambil hukum, memahami makna-maknanya, kalau kita di Indonesia juga terjemahannya. Dan ini agak beda sedikit dengan membaca. Jadi mentadabburi ini tidak harus berurut, tidak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya sampai An-Nas, tidak. Tapi kita bisa milih surah yang kita senang. Ini pernah saya titik beratkan di materi Minhajul Muslim kita. Kalau bapak-bapak misalnya mau baca surah tentang laki-laki, ada surah Ibrahim, surah Yunus, surah Yusuf, surah Muhammad, banyak. Ibu-ibu mau baca surah perempuan ada surah An-Nisa, surah Maryam. Mau baca tentang hari kiamat ada surah Al-Qiyamah. Mau baca tentang malaikat Al-Ma'arij, Al-Buruj, ada banyak. Jadi mau baca tentang kisah Nabi-Nabi, Al-Anbiya. Mau baca tentang kisah-kisah sebelum umat sebelum kita ada Al-Qasas, ya. Banyak, ya. Ada baca tentang hewan-hewan ada Al-Ankabut, Abalaba, ada Nahal lebah, ada fil gajah, ada Al-Baqarah sapi betina. Apa semua hikmahnya itu? Cari satu surah yang paling menggelitik buat kita, tanda kutip ya, yang paling membuat kita mau baca, penasaran. Dari 114 mulai dari surah itu 10 ayat saja, gak usah lebih. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kami tidak pernah melewatkan satu hari 10 ayat sampai kami bisa membacanya, kami mentadabburinya, mengambil hukum-hukumnya dan maknanya, kami menghafalnya dan kami mengamalkannya. 4 hal ini selalu mereka kerjakan setiap hari 10 ayat. 10 ayat ini pilih surah mana saja, cukup baca ayat, baca terjemahan. Ada hukum baca sebentar. Kalaupun 10 ayat dianggap sulit, misal pun dianggap masih berat, 10 ayat bisa dibagi habis sholat wajib 2 ayat.
Subuh 2 ayat, duhur 2 ayat, maghrib, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat. Ringan sekali. Baca ayat, baca terjemahan. Ada sebab nuzulnya, sebab turunnya dibaca. Ada hukumnya baca. Gitu kan? Sudah ada banyak Al-Quran sekarang, selain terjemahan ada tafsir. Baca. Ini hak yang kedua, tadabbur namanya. Nah kalau kita menghitung, sebagian pendapat ulama mengatakan ayat Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Kalau kita membaca dan mentadabburi teman-teman sekalian satu hari 10 ayat, setiap misalnya tiba Ramadan atau mulai hari ini atau mulai besok misalnya, yang jelas 10 ayat ini kalau kita tadabbur per hari, 1 bulan 30 hari kita punya berapa ayat? 300 ayat. 1 tahun 12 bulan berarti kita punya 300 kali 12 3.600 ayat. Insya Allah kurang dari 2 tahun 23 bulan itu kita sudah selesai mentadabburi 30 juz Al-Quran. Hak yang ketiga, ini kan termasuk ayat ya, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran itu, baca, renungi arti-artinya, atau hati-hati mereka punya kunci-kuncinya atau terkunci. Yang ketiga menghafal. Menghafal metodenya sama dengan tadabbur tadi. 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat, berat 10 ayat per hari, satu kali sekaligus 2 ayat per habis sholat. Dan bisa digabung antara tadabbur dengan hafal. Selain dibaca ayat, baca terjemahan, lalu hafallah 10 ayat itu. Habis sholat 2 ayat. Berarti kita punya 10 ayat per hari. Kalau kali 1 bulan, 300 ayat. Kalau kita pilih surah-surah yang 30 ayat seperti Al-Mulk dan yang sejenisnya, maka berarti kita punya di Ramadan kalau 30 hari, 1 hari 10 ayat dihafal, kita punya 10 surah baru, gitu kan? Baik, 1 tahun 360 ayat, 23 bulan, kurang dari 2 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Dan tidak usah terbawa dengan was-was syaitan. Nanti lupa, susah, itu syaitan semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada orang hafal 30 juz, lupa 30 juz, enggak ada. Orang lupa 1 ayat, 2 ayat, penyambungnya, bukan. Imam Haram aja sudah hafal dari kecil, bisa lupa, kadang-kadang diingatkan sama teman-temannya kalau lagi sholat. Padahal sudah tiap hari mereka muraja, ngulangin, wajar manusia lupa. Kan gitu. Tapi tidak ada orang lupa semuanya, maka ini kesempatan, bulan Ramadan kesempatan, bulan Al-Quran, gunakan untuk itu. Dan yang keempat adalah mengamalkan isinya, ini hak Al-Quran. Dan Ramadan sekali lagi bulan Al-Quran. Selanjutnya yang keberapa? Ya? Yang kelima. Yang kelima adalah i'tikaf. I'tikaf ini teman-teman sekalian maksudnya adalah mengikat diri di masjid. Mengikat diri di masjid. Tujuan utamanya membiasakan diri sholat 5 waktu on time. Itu tujuannya. Sholat 5 waktu on time. Karena memang kita disuruh, diperintahkan dalam agama untuk sholat di awal waktu. Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, perbuatan apa yang paling Allah cintai? Beliau mengatakan as-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Begitu azan langsung sholat. Dan sudah pernah juga saya jelaskan ada hadis Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 hari, 40 hari, subuh, duhur, asar, maghrib, isya 40 hari, maka dia akan selamat dari sifat kemunafikan. Tidak akan pernah dusta seumur hidup, tidak akan ingkari janji, tidak akan juga pungkiri atau khianati amanah. Pernah ada seorang syekh, anaknya dilamar, anak perempuannya dilamar oleh seseorang anak muda. Anak muda ini rupanya kelihatannya dari gayanya masih orang awam. Mungkin sholatnya pun masih belum dijaga. Syekhnya ini kebetulan punya masjid dekat rumahnya. Dia bilang, dan dia jadi imam. Kalau kau mau saya terima lamaranmu, saya mau lihat kau 40 hari di masjid ini. Di belakang saya sholat, kamu di belakang saya. Takbiratul ihram pertama nggak boleh ketinggalan. Anak muda ini belum paham rupanya. Dia cuma ikutin karena dia mau nikah sama anaknya syekh. Jadi sholatnya ini masih sholat karena itu gitu. Tapi betul-betul 40 hari dikerjain sama dia. Setelah 40 hari kata syekh, saya terima lamaranmu. Anak muda ini cerita, dia bilang subhanallah dulu saya ini malas sholat.
Tapi setelah 40 hari saya kerjakan di masjid on time dan sekarang saya merasa nggak enak kalau nggak sholat. Berubah semua, sifat kemunafikannya hilang. Munafikan malas kalau sholat, hilang. Nggak ada lagi sifat kemunafikan. Ini kalau ada orang yang mau ngetes pegawai sebenarnya, tes sholatnya saja. Ini ada tempat pelatihan, tugasmu 5 waktu sholat di masjid. Tidak boleh ketinggalan takbiratul ihram pertama. Itu kalau dia lakukan 40 hari terima jadi pegawai. Karena ada jaminan dari Nabi nggak bakal dusta, nggak bakal khianat, nggak bakal ingkari janji. Cuma Allahu alam ini apa yang ada yang mau lakukan atau tidak. Tapi ini cuma ide saja gitu kan. Itu luar biasa sebenarnya. Baik, etikaf ini dianjurkan di 10 akhir Ramadan bagi laki-laki dan perempuan tentunya. Tapi perempuan punya syarat-syarat khusus seperti izin ayah kalau belum menikah dan izin suami kalau sudah menikah. Tentu saja lebih utama kalau dia memang bersama suaminya. Tapi kalau tidak, maka dianjurkan ulama untuk tidak iktikaf. Kecuali suaminya meninggal, maksudnya dia janda atau cerai, maka itu baru boleh. Karena ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna, Aisyah dan teman-temannya yang lain ya, dari istri-istri Nabi setelah Nabi SAW meninggal mereka beriktikaf. Tapi setelah Nabi SAW meninggal, waktu Nabi SAW masih hidup mereka tidak pernah iktikaf. Mereka tidak pernah iktikaf sampai-sampai Nabi SAW pernah waktu lagi iktikaf dikunjungi oleh Sofiyah di malam hari, bawain makanan gitu kan. Maka Nabi SAW keluar mengantar Sofiyah dan keluar juga sebuah hukum di sini, orang kalau iktikaf itu mengikat diri di 10 akhir Ramadan, sebenarnya dia pada saat mengikat diri itu tidak boleh keluar kecuali darurat. Darurat diantaranya kalau dia mau ngantar pulang istrinya khawatir jadi masalah, atau dia mau ngantar jenazah, atau dia mau berobat, atau ada panggilan orang tuanya darurat dia harus datang, maka dia keluar. Itu pun keluar balik lagi. Nabi SAW pernah waktu dikunjungi oleh Sofiyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengantar pulang. Sempat ada 2 orang Ansar, waktu lihat Nabi SAW jalan sama perempuan, mereka penasaran mau tahu perempuan siapa nih yang jalan sama Nabi malam hari. Dan waktu itikaf mereka percepat langkahnya. Kata Nabi SAW, ala rizkikuma, pelan-pelan aja. Innaha Sofiyah binti Huyai. Ini yang bersama saya Sofiyah binti Huyai, istri saya nih gitu. Maka mereka bilang subhanallah, maha suci Allah gitu kan. Maksudnya mereka mau tunjukin kayaknya tidak ke situ pikiran kami ya Rasulullah. Tapi Nabi Rasul, Nabi tahu. Nabi mengatakan hati-hatilah karena syaitan mengalir di dalam darah kalian, di dalam tubuhnya anak Adam, seperti mengalirnya darah bersamaan dengan darah. Jadi keluar hadis itu justru pada saat Nabi SAW lagi i'tikaf dan mengantar Sofia pulang. Nah, i'tikaf ini teman-teman sekalian, yang paling afdal puasa ke-19 malam ke-20. Ya gitu. Jadi puasa ke-19 kemudian masuk malam 20. Dan keluarnya setelah sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitri memang di masjid itu juga. Ini yang paling afdal ya. Makanya cari masjidnya masjid yang jami', yang dipakai sholat Jumat, yang dipakai sholat Id, memang begitu. Ini yang paling afdal kita bicara. Kalau tidak bisa, usahakan bisa mengikat diri di malam-malam ganjil. Di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Bagi teman-teman yang masih sibuk kerja, gitu kan? Misal suaminya kerja atau istrinya kerja, atau mungkin suaminya yang kerja, istrinya nggak mungkin tinggalin rumah, ada anak-anak, bisa pakai cara. Saya pernah pakai cara sama istri sama anak saya. Waktu itu kebetulan karena rumah saya di Condet dekat dengan Masjid At-Tin, maka saya ke Masjid At-Tin, gitu kan? Saya sholat di sana. Maka saya pergi sama istri saya habis buka puasa, kadang-kadang kami bawa rantangan untuk buka puasa, kalau enggak maka habis buka puasa ke sana, ikut sholat isya, ikut sholat tarawih, kemudian mengaji, duduk, nasihatin, apalah ngobrol-ngobrol, hal yang bermanfaat, kemudian istirahat pada saat ngantuk, bangun sholat malam, kemudian sahur, habis sahur, lalu kemudian sholat subuh, habis sholat subuh pulang, gitu kan? Jadi ada malam yang kita kejar. Nah ini biasanya kalau teman-teman yang lagi kerja bisa dipakai, misalnya Jumat malam ya, malam Sabtu kan Sabtu sudah libur, malam Minggu atau malam Ahad kan bisa 2 malam, kita dapat yang gitu. Itu sangat bagus ya. Apalagi ada masjid-masjid yang besar ini sudah rapi, lebih rapi, kita bayar habis sholat tarawih mungkin 15 atau 20 ribu untuk sahur, nanti dikasih kupon kita disiapin makan. Kalau enggak bisa bawa makanan. Dan orang bebas di masjid i'tikaf kan,
bawa selimut, bisa baring di situ, bisa ngelompok keluarga-keluarga. Saya tuh duduk sama keluarga saya, sana ada keluarga, banyak keluarga kok, gitu kan. Artinya ada waktu yang kita lowongkan untuk itu. Nabi SAW beritikaf 10 hari semuanya. Ya, 10 hari semuanya Nabi SAW beritikaf. Kalaupun ada pendapat ulama yang mengatakan itikaf itu yang paling sedikit adalah mengikat antara sholat ke sholat. Jadi misal maghrib ke isya, misal duhur ke asar, asal dia niatkan itikaf bisa dapat pahalanya, insya Allah, gitu kan. Tapi tentu ini berbeda pahala dengan orang yang memang nginap di masjid, karena targetnya memang 5 waktu sholat di masjid, nggak boleh keluar dari masjid kecuali memang darurat sekali, baru bisa keluar. Nah ini itikaf. Tujuan utama itikaf adalah mengejar Lailatul Qadar, mengejar Lailatul Qadar. Dan kita sudah tahu sama-sama Lailatul Qadar, Qadar artinya takdir ya, sesuatu yang sedang ditakdirkan, karena memang di malam Lailatul Qadar itu adalah malam penentuan keputusan 1 tahun ke depan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Zukhruf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam yang penuh dengan berkah. Dan surah kita sudah tahu ayat yang masyhur ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, yang perlu difahami di sini Bapak Ibu sekalian, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Artinya, kalau Bapak Ibu sempat ucapkan subhanallah saja, pas Lailatul Qadar, maka sama dengan mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Allahu a'lam umur kita sampai situ atau tidak. Tapi yang jelas kita akan dapatkan pahala itu. Kalau kita sedekah sama sedekah 1000 bulan atau 85 bulan 4 bulan. Kalau kita baca Quran sama dengan itu. Kalau kita apa saja ibadah yang kita kerjain dilipat gandakan 1000 bulan, gitu kan. Yang paling penting untuk dikejar adalah sholat malamnya. Karena hadis Bukhari Muslim berbunyi, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba, ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan sholat malam di Lailatul Qadar, maka dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya diampuni semua dosanya yang lalu. Jadi ada 3 hadis yang mirip ya, tentang puasa, tentang sholat malam umumnya tarawih, dan tentang sholat malam di Lailatul Qadar. Ini 3-tiganya kalau dikerjakan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya diampuni semua dosa-dosa kita yang lalu. Jadi dibersihin semuanya, Lailatul Qadar ini teman-teman sekalian berputar di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Kata Nabi SAW, kejarlah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Dan sering kali terjadi di malam 27. Sering kali terjadi. Artinya tidak harus malam 27 ya. Sebagian ulama bahkan mengatakan hikmah ilahi, kenapa Nabi Muhammad SAW mengikat diri bukan cuma di hari-hari ganjil. Kenapa Nabi SAW 10 terakhir semuanya mengikat diri dengan i'tikaf? Karena untuk menilai ini malam ganjil atau tidak, dengan adanya perbedaan waktu antara negara dengan negara, bisa saja Lailatul Qadar itu terus berjalan di 10 terakhir. Allahu alam, kita nggak tahu. Kayak misal, kita sekarang di Indonesia sudah malam ganjil semalam, kita sudah dapat misal Lailatul Qadar dengan izin Allah. Kita sudah pagi nih, sudah beraktivitas. Saudi itu masih mundur 4 jam. Berarti kalau Lailatul Qadar di Saudi masih terjadi, kita di Indonesia sudah pagi. Bukan mustahil, itu berarti masih berentetan atau mungkin berbeda perhitungan waktu. Di Indonesia dianggap malam genap, di Saudi dianggap malam ganjil. Ya kan gitu. Nah sekarang karena perubahan waktu memang berbeda. Nah, ini saya pernah ikutin salah satu pertemuan beberapa tokoh nasional di Indonesia. Kemudian dijelaskan kenapa Indonesia sering terlambat puasanya dan terlambat lebarannya. Apa sebabnya? Kenapa nggak seragam dengan Saudi? Ternyata memang ada masalah. Kita di Indonesia ini, kita berada di tengah-tengah garis khatulistiwa. Dan ini menyebabkan memang kalau di bulan-bulan Hijriah, bukan cuma Ramadan, itu sering tertutup memang. Emang nggak kelihatan. Dan Nabi Subhanahu sudah bilang dengan hikmahnya, sumu li ru'yatihi, puasa dengan melihatnya. Wa aftiru ru'yatihi, dan berbuka puasa dengan melihatnya. Mulai Ramadan dengan lihat bulan, nanti juga habisi Ramadan Idul Fitri dengan melihat bulan. Fa in gumma alaikum, kalau tertutup buat kalian nggak bisa ngelihat, fa atimmus siyam ats-tsalatsin, maka genapkan puasa jadi 30.
Yang penting puasanya 30 bukan 31. Ya. 30 tetap sah. Karena memang tertutup. Kan gitu. Dan ini saya sarankan teman-teman sekalian ikut dengan Majelis Ulama Indonesia. Ikut dengan pemerintah, wali amr. Tidak usah lagi kita beribut dengan masalah hisab, masalah ini. Saran saya adalah ikut pemerintah. Di sana sudah ada, di dalam majelis ulama sudah hampir semua ormas ada, Islam. Mereka juga bukan orang bodoh yang mau sembarangan saja, teledor. Dan ini yang penting memang telatnya cuma sehari. Apakah Sya'ban 29 atau 30? Hanya itu. Apakah Ramadan 29 atau 30? Kalau ada orang yang puasanya 28 misalnya, atau ada orang yang puasa 31 hari, nah ini yang kita tolak. Tapi ini memang tertutup gitu kan. Memang sering terjadi karena lokasi. Maka hikmah yang harus kita ambil adalah teman-teman sekalian, jangan cuma main pilih malam ganjil saja sembarangan nih. Karena kita tidak tahu pekahnya nih kapan terjadi kan. Maka 10 terakhir semuanya maksimalkan dengan sholat malam. Di dalam kan hadis Bukhari Muslim, Aisyah berkata radhiyallahu anha, kalau tiba 10 terakhir Ramadan, baginda Nabi SAW mengeraskan tali ikatan bajunya. Maksudnya lebih kuat lagi ibadah dan membangunkan semua istrinya untuk sholat malam. Hadis ini juga menyebutkan kalau Nabi SAW tidak setiap tahun i'tikaf, gitu kan? Karena memang beliau di sini disebutkan membangunkan istri-istrinya. Jadi Nabi SAW bukan berarti setiap malam keluar bangunin. Tapi memang di sini Nabi SAW berarti ada di mana Ramadan yang beliau tidak beriktikaf, tapi beliau menggiatkan diri untuk bangun sholat malam. Nah, seperti itulah. Nah ini ibadah juga yang harus dijaga, harus dijaga.